بقيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Hari ini Ustaz yakin kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan selalu sehat. Mari sebelum kita awali belajar pada hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama dengan harapan semoga belajar kita senantiasa disertai oleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan dalam belajar kita dan pada akhirnya kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, pelajaran pertama pada kesempatan ini adalah kita akan belajar tentang surah Al-Humazah. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu sama-sama kita lihat surah Al-Humazah dan nanti kita baca terlebih dahulu, nanti kita bisa mengikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadatun fi 'amadin mumaddadah. Terjemah ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutamah, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke dalam hati. Innaha 'alaihim mu'sadah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi 'amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang panjang. Anak-anak semuanya, kita lanjutkan setelah kita baca daripada surah Al-Humazah. Ada keterangan yang kita tahu. Yang pertama, bahwa surat Al-Humazah
adalah merupakan surat yang ke-104. Kemudian surat Al-Humazah itu diturunkan di kota Mekah. Al-Humazah termasuk golongan surat Makkiyah. Disebut surat Makkiyah karena surat Al-Humazah ini turun di kota Makkah. Sering kita juga mendengar tentang surat Makkiyah maupun surat Madaniyah. Surat Makkiyah itu artinya adalah surat yang diturunkan di kota Makkah, atau surat yang turunnya itu adalah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Adapun surat Madaniyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Madinah atau setelah Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Surat Al-Humazah jumlah ayatnya itu ada 9 ayat. Kemudian nama Al-Humazah itu diambil dari lafal ayat pertama yang berarti adalah pengumpat. Jadi artinya itu adalah pengumpat. Anak-anak semuanya, kita lanjutkan tentang isi kandungan daripada surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah itu mengajarkan kepada kita semuanya untuk tidak saling mengumpat atau mencela. Jadi mengumpat itu artinya sama dengan mencela, dengan terang-terangan. Nah, kita tahu berikutnya yang dimaksud dengan mengumpat. Mengumpat adalah perbuatan memaki-maki atau menjelek-jelekan orang lain secara terang-terangan atau secara terbuka. Jadi menjelek-jelekan, mengolok-olokkan orang lain, menjelek-jelekan teman atau siapapun dengan cara yang terang-terangan, itu namanya mengumpat dan itu berdosa. Dan kita tahu bahwa orang yang suka mengumpat adalah orang yang takabur. Ya, orang yang suka mengumpat itu biasanya mesti orang itu takabur, punya sifat takabur. Di antaranya orang takabur itu adalah merasa paling baik, kadang-kadang merasa paling pandai, merasa paling pintar, merasa paling hebat. Semuanya selain dirinya itu dianggap tidak bisa apa-apa, bahkan juga kadang-kadang merasa paling kaya. Nah, orang yang suka mengumpat, maka Allah telah menyiapkan tempat bagi mereka yang suka mengumpat, yaitu disiapkan sebuah tempat oleh Allah. Mereka, orang yang suka mengumpat itu akan dimasukkan ke neraka Hutamah. Hutamah itu artinya adalah sesuatu yang menghancurkan benda hingga lumat. Artinya siapapun orang yang suka mengumpat dan tidak dimaafkan oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah. Kenapa tidak diampuni? Karena kemungkinan tidak sempat untuk bertaubat. Mereka itu adalah akan dimasukkan ke neraka Hutamah yang sangat dahsyat. Jadi sangat menghancurkan. Di sini disebut menghancurkan benda hingga lumat. Artinya orang yang tidak mendapat ampunan dari Allah kemudian dimasukkan ke neraka Hutamah, ia pasti akan hancur lebur selebur-leburnya, ya, akan menjadi hancur semua tubuhnya, bahkan sampai ke dalamnya, sampai ke hatinya, lumat sampai habis, ya, sampai habis. Itu adalah orang yang mendapat ancaman neraka Hutamah. Nah, anak-anak semuanya, demikian sekilas tentang surat Al-Humazah. Nah, maka bisa dirangkum di sini ada 3 poin bahwa surat Al-Humazah adalah merupakan surat yang ke-109, terdiri dari 9 ayat. Kemudian surat Al-Humazah itu menjelaskan tentang, ya, kalau disimpulkan tadi, itu menjelaskan tentang kecelakaan bagi orang-orang yang suka mengumpat. Maka
kita semuanya harus menjadi berusaha menjadi orang baik, harus berusaha menjadi orang yang tidak suka mencela, tidak suka apalagi menjelekan kepada orang lain. Karena sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Humazah, orang yang suka mengumpat, suka menjelekan kepada orang lain, nah itu ancamannya sangat berat. Maka di sini surat Al-Humazah itu menegaskan tentang bahwa semua orang yang suka mengumpat, orang yang suka menjelek-jelekan orang lain, suka mengolok-olokkan orang lain, itu pasti akan mendapatkan kecelakaan. Pasti dia akan celaka, kecuali mereka itu sudah dimaafkan oleh orang yang pernah dijelekan, oleh orang yang pernah disakiti, dan kemudian mendapat ampunan dari Allah. Maka kalau belum mendapatkan keduanya, artinya belum mendapatkan maaf dari orang yang pernah diolok-olok, dari orang yang pernah dijelek-jelekan, sekaligus mendapat ampunan dari Allah, maka pasti orang-orang itu, orang yang kayak begitu, orang yang suka mengumpat tersebut, pasti akan dimasukkan ke neraka hutama. Maka di sini disebut bahwa surat Al-Humazah menjelaskan, bahkan menegaskan tentang kecelakaan bagi orang-orang yang suka mengumpat. Bahwa orang yang suka mengumpat di situ pasti celaka. Kesimpulan yang ketiga, bahwa pengumpat itu biasanya mempunyai sifat sombong. Nah, ciri-ciri daripada orang yang suka mengumpat itu biasanya sombong. Di antaranya merasa punya sifat merasa paling baik sendiri, merasa paling pandai, merasa paling hebat, merasa paling kuat, merasa paling kaya, orang lain dianggap remeh semuanya, orang lain dianggap tidak ada apa-apanya. Itu sifat di antara adalah ciri-ciri atau sifat dari orang-orang yang mempunyai kebiasaan mengumpat. Semoga kita semuanya bisa terhindar dari sifat yang sangat tercela ini. Dan kita tidak pernah, jangan sampai kita sedikit pun menjadi orang yang suka mengumpat. Di sini ada satu hikmah. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu dalam menjaga lisan. Maka kita harap kita semuanya mampu menjadi orang yang selalu kuat, orang yang mampu menjaga lisan kita dari ucapan atau omongan-omongan yang tidak ada gunanya, dari ucapan-ucapan yang mungkin menyakitkan orang lain, dari ucapan-ucapan yang di situ adalah mengandung menjelek-jelekan kepada orang lain. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, kiranya itu yang disampaikan oleh Ustaz. Berikutnya tugas yang kalian kerjakan diantaranya adalah bacalah surat Al-Humazah berulang-ulang hingga kalian hafal. Ustaz berharap kalian hafal surat Al-Humazah, berikut hafal juga terjemahnya atau artinya. Perlu juga kalian minta bantuan kepada orang tua atau mungkin guru mengajimu untuk menyimak hafalanmu. Nah, jadi kalau sudah dihafalkan mungkin belum lancar atau bagaimana, minta tolong kepada orang tua boleh, kepada guru ngajinya juga boleh, agar untuk menyimak hafalannya itu sudah betul apa belum. Nah, gitu. Nah, kemudian kalian tulis mufradat atau arti kata surah Al-Humazah di buku belajarmu. Nah, mufradat itu adalah arti kata. Jadi kalian bisa buka di buku cetaknya itu, yaitu mufradat, itu nanti ditulis kata arti perkataan, sehingga kalian nanti bisa hafal terjemahnya, bukan sekedar hafal tetapi bisa mengerti masing-masing kata itu punya arti apa, sehingga kalian nanti hafalannya itu akan lebih
baik lagi. Itu kiranya yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.